Bab 295, Raungan Yun Changhai yang tiba-tiba mengejutkan Yun Ce. Dia segera berbalik dan melihat seluruh wajah Yun Changhai benar-benar berubah, dan matanya ditutupi dengan warna merah yang menakutkan karena kegembiraan yang berlebihan. Dia meraih ke depan dengan tangan kanannya dan berjuang mati-matian dengan seluruh tubuhnya, menyebabkan rantai bergetar. Reaksi berlebihan seperti itu membuat jantung Yun Ce berdetak kencang. Apakah kamu melihat benda ini? Saat dia berbicara, dia dengan cepat mengambil liontin itu dan menyajikannya di depan mata Yun Changhai. Lalu dia langsung membuka liontin itu, memperlihatkan benda itu di dalamnya, sebuah cermin kecil yang terlihat cukup biasa. Mata Yun Changhai tertuju pada cermin, dan bola matanya bergetar hebat hingga hampir jatuh dari rongganya. Setelah beberapa saat hening, seluruh tubuhnya berjuang lebih keras lagi, dan dia mengeluarkan raungan yang sangat keras. Kamu berasal dari mana? Kamu mendapatkan benda ini? Kenapa ada di tubuhmu? Katakan padaku. Kenapa ada di tubuhmu? Katakan padaku. Reaksi Yun Changhai benar-benar menunjukkan bahwa dia mengetahui benda itu di tangannya. Tidak hanya dia yang mengetahuinya, sepertinya dia mengetahuinya. Sangat penting baginya, hatinya juga menjadi bersemangat. Dia mundur selangkah, menggantungkannya kembali di lehernya, dan berkata dengan suara setenang mungkin, saat aku lahir, itu dikenakan di tubuhku. Itu adalah anak kandungku yang kedoknya terbuka. Satu-satunya barang yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Karena kamu mengetahuinya, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Siapa pemilik aslinya? Dua orang yang memakaikannya padaku, kemungkinan besar adalah milikku. Orang tua kandung. Udara tiba-tiba mengembun. Keduanya bersemangat pada saat yang sama, saling menatap dengan mata terbelalak. Yun Ce sangat ingin jawabannya. Liontin ini adalah satu-satunya harapannya untuk menemukan orang tua kandungnya dan mengetahui pengalaman hidupnya, dan hari ini, dia akhirnya bertemu dengannya, kepada seseorang yang mengenalinya. Di seberangnya, mata Yun Changhai berubah, dari intens menjadi kusam, semakin kusam. Apakah ini, apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu? Dia menatap Yun Ce dan bertanya dengan suara serak, cara yang sulit dan lambat. Ya, Yun Ce mengangguk. Dia mengambil liontin itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata langsung, tidak lama setelah aku lahir, orang tuaku diburu. Seorang teman dekat orang tua kandungku, yang juga merupakan anak angkatku. Ayah, ingin mempertahankan hidupku dan diam-diam menukar putranya denganku. Setelah orang tuaku pergi, tidak ada kabar lagi. Satu-satunya yang tersisa bagiku adalah ini. Aku telah memakainya sejak aku masih kecil, karena ini adalah satu-satunya bukti bagiku untuk menemukan orang tua kandungku. Karena kamu mengetahuinya, tahukah kamu bahwa orang yang menyerahkannya padaku, siapa orang tua kandungku? Yun Ce, yang sangat ingin tahu jawabannya, berbicara keluar dalam satu nafas. Informasi sebanyak-banyaknya, sangat menantikan kabar yang diinginkannya dari mulut Yun Changhai. Saat dia menceritakan, dia melihat mata Yun Changhai gemetar semakin hebat, dan bahkan, semakin banyak air mata mengalir di matanya. Tangan kanan Yun Changhai yang terulur membeku di udara, seperti kejang, dan dia tidak meletakkannya untuk waktu yang lama, atau mungkin, dia lupa mengendalikan tubuhnya dengan cara ini karena kegembiraannya yang luar biasa. Matanya tertuju pada Yun Ce, tanpa berkedip dari awal sampai akhir. Setelah Yun Ce selesai berbicara, bibirnya terus membuka dan menutup, tapi dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar yang sangat sulit. Dia berkata, "Nak, kamu berapa? Umur kamu tahun ini?" 19 tahun, jawab Yun Ce. Kali ini bulan lalu adalah hari ulang tahunnya yang ke-19. Pada usia 16 tahun, dia diusir dari keluarga Xiao dan terpaksa meninggalkan kakek dan bibi kecilnya, tanpa disadari, sudah 3 tahun berlalu. 19 tahun, 19 tahun, 19 tahun, gumam Yun Changhai. Setiap kali dia menggumamkannya, matanya akan mengembara sedikit. Lengannya yang membeku bergerak di udara, menyesuaikan kelima jarinya ke posisi yang relatif lembut. Gestur, "Kamu, kemarilah, ulurkan tangan kirimu kepadaku. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu, apalagi mencuri barang-barangmu. Ulurkan tangan kirimu kepadaku." Penampilan Yun Changhai menjadi sangat aneh, yang juga membuat Yun Ce merasa terkejut di dalam hatinya. Tapi dia tidak menemukan kebencian atau rasa dingin di mata Yun Changhai. Dia sedikit ragu-ragu, mengambil 2 langkah ke depan, dan mengulurkan tangan kirinya.
Yun Changhai mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yun Che. Segera, Yun Che merasakan nafas kekuatan yang aneh dan lembut datang dari pergelangan tangannya, dan dengan cepat melingkari seluruh lengan kirinya. Saat dia hendak mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba melihat punggung tangan kirinya perlahan. Tanda berbentuk pedang berwarna putih cerah seukuran jari kelingking perlahan muncul. Apa ini? Yun Che bertanya dengan heran sambil melihat tanda yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Adapun Yun Changhai, saat dia melihat tanda itu, dia tiba-tiba menangis. Matanya menatap Yun Che melalui kabut air mata. Itu adalah tatapan yang tidak bisa dipahami Yun Che. Bibirnya bergerak dan dia mengucapkan suara itu, sebenarnya adalah suara isak tangis yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali. Ini adalah tanda dari klan Yunku yang belum membangunkan Suangan. Itu membuktikan bahwa kamu adalah keturunan dari klan Yunku. Aku Yun Changhai, cucu kandungku. Beberapa kata terakhir seperti guntur di telinga Yun Che, menggetarkan hatinya. Kamu, apa yang kamu katakan? Petik 2. Suangan putih itu, tanda itu adalah bukti garis keturunan keluarga Yun. Benda yang kamu kenakan sejak kecil adalah harta yang dilindungi keluarga Yun untuk keluarga Kaisar Iblis. Aku selalu membawanya dan tidak pernah meninggalkannya. Sebelum pergi ke benua Tianxuan untuk mencarinya ketika saya menjadi Raja Iblis, saya memberikannya kepada anak saya, dan anak saya memberikannya kepada Anda. Anda adalah anak dari anak saya. Saya adalah biologis Anda, kakek. Mulut Yun Che terbuka lebar dan matanya melebar. Dia terpana oleh pesan yang sepertinya datang dari luar. Dia mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi milikku? Kakek, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tidak mungkin. Kata, tidak mungkin, yang dia ucapkan di mulutnya benar-benar tidak sadarkan diri dan berteriak dalam keadaan linglung. Setelah dia mengetahui bahwa Xiao Lai bukanlah kakek kandungnya, kata, kerabat dekat, menjadi sangat jauh dan halus baginya. Liontin yang selama ini tergantung di lehernya menjadi satu-satunya benda antara dia dan kerabat dekatnya. Tapi sekarang, ketika dia tidak siap, Yun Changhai, yang telah membawanya ke jurang maut, tinggal bersamanya selama lebih dari setahun, dan menjadi orang yang harus dia bunuh, tiba-tiba memberitahunya bahwa dia adalah kerabatnya atau kakek kandungnya. Tidak dapat menerimanya secara tidak sadar, otaknya jatuh ke dalam keadaan kacau dan hampir kehilangan kemampuan berpikir sepenuhnya. Ya, di dunia ini, mungkin ada kebetulan seperti itu. Wajah Yun Changhai berlinang air mata, dan suaranya yang bersemangat. Benar-benar kabur, tanda suanganmu dan liontin di tubuhmu, semuanya besi seperti bukti. Apakah kamu masih ingat hari aku menjatuhkanmu? Junior dari wilayah pedang Tianjian yang perkasa pernah berkata bahwa putra dan menantu perempuanku masuk ke benua Tianxuan 20 tahun yang lalu untuk menemukanku. Kemudian, mereka menemukan tempat di dekat tempat ini. Kemudian, mereka dikejar oleh wilayah pedang Tianjian yang perkasa. Waktu, pengalaman, dan lokasi, semuanya sangat konsisten. Anda adalah anak saya yang mencari saya di benua Tianxuan. Di pertengahan tahun, keturunan tertinggal. Yun Che, jika kamu masih tidak percaya, maka kamu dapat menggabungkan darahmu denganku dan kenali kerabatmu. Itu yang paling langsung, dan bahkan lebih tidak mungkin bukti penipuan dan keraguan. Kata Yun Changhai bersemangat, dan pada saat yang sama dia membalikkan telapak tangan kanannya, dan tetesan darah merah menetes dari ujungnya, dari jari telunjuknya. Pengenalan darah adalah cara paling otoritatif untuk membuktikan apakah seseorang memiliki hubungan darah. Tetesan darah 2 orang bercampur menjadi satu, dan di bawah pengaruh energi mendalam yang paling dasar. Jika mereka adalah saudara-saudara langsung, mereka akan menyatu lebih menyeluruh. Jika mereka bukan saudara-saudara langsung, mereka akan terpisah dalam sekejap. Tidak ada pengecualian. Tentu saja, Yun Che dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Ling Kun hari itu. Sekarang dia memikirkannya, waktunya sangat konsisten. Mungkinkah, melihat tetesan darah yang menetes dari ujung jari Yun Changhai, Yun Che sangat gugup hingga hampir tercekik. Dia mengertakkan gigi dan mencoba menenangkan pikirannya sebanyak mungkin. Dia tidak berbicara dan mengambil langkah maju, mengulurkan jarinya, dan dengan gelombang energi yang dalam, dia sedikit menerobos ujung jari. Butir darah perlahan mengembun di ujung jari, dan kemudian jatuh ke bawah, menyentuh setetes darah dari Yun Changhai. Yun Che berjongkok,
menahan napas, dan mengulurkan telapak tangannya ke arah dua tetes darah yang saling bersentuhan. Telapak tangan itu bergerak sangat lambat, dan jarak yang seharusnya dicapai dalam sekejap terasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Akhirnya, segumpal energi dalam yang paling dasar dilepaskan dari telapak tangannya dan terselubung ke bawah. Kedua butiran darah itu bergetar sedikit pada saat yang sama, dan kemudian hampir seketika menyatu sepenuhnya. Otak Yun Ce sejenak pusing. Seluruh tubuh Yun Changhai bergetar. Kesedihan dan kegembiraan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa sepenuh hati. Dia melambaikan satu-satunya lengan yang bisa digerakkan dan mengeluarkan kata-kata di mulutnya yang dia tidak bisa, bahkan tidak mendengar dengan jelas. Dia berteriak dengan suara serak, "Cucuku, kamu adalah cucuku, cucu kandungku, cucu kandungku." Dua butiran darah yang menyatu sepenuhnya terpatri dalam di awan. Di pupil C dan jiwanya, dia menatap Yun Changhai dan bergumam tanpa sadar, "Kamu benar-benar, kakek, saya, kakek, saya." "Ya, saya." Petik 2. Yun Changhai melihat ke langit, dan meraung apakah dia menangis atau tertawa. "Tuhan tidak baik padaku. Aku tidak hanya punya cucu, tapi dia juga mengirimnya kepadaku. Dia masih sangat luar biasa. Aku sangat baik. Satu-satunya pemuda yang aku kagumi dalam hidupku sebenarnya adalah cucu kandungku." Haha, hahaha. Tuhan memperlakukanku dengan baik. Tuhan memperlakukanku dengan baik. Bab 296. Apakah kamu benar-benar kakekku? Meskipun semua bukti jelas ada di hadapannya, dan tetesan darah yang menyatu adalah bukti yang tak terbantahkan dan tak terbantahkan, dia tetap mengeluarkan suara bertanya-tanya. Bukannya dia tidak mempercayainya, tapi karena pengaruh fakta yang mengejutkan ini, otaknya yang kacau tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. "Anakku, anakku." Wajah Yun Changhai berlinang air mata. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku memiliki seorang cucu 19 tahun yang lalu. Kamu mewarisi darah keluarga Yun kami, tetapi kamu adalah terpengaruh oleh kamu telah melalui begitu banyak kesengsaraan. Begitu kamu lahir, kamu terpisah dari orang tuamu dan belum bertemu satu sama lain sampai sekarang. Sebagai seorang kakek, aku tidak pernah memberimu sedikit pun perhatian. Di hari pertama aku bertemu denganmu, aku hampir menghajarmu dengan tanganku sendiri kematian. Aku benar-benar kakek yang paling tidak kompeten dan bajingan di dunia. Tuhan Maha Pengasih sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan cucu-cucu kita seumur hidup kita. Selama 100 tahun terakhir, aku telah memarahi Tuhan, dan sekarang, dalam hidupku, aku belum pernah bersyukur kepada Tuhan seperti aku hari ini. Apakah kamu benar-benar kakekku?" Yun Ce masih bergumam linglung. "Aku tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakekmu. Aku tidak mempedulikanmu, tapi aku membawamu ke tempat bencana ini. Kamu harus membenciku dan menyalahkanku, tidak peduli seberapa besar kamu harus." Yun Changhai, Raja Iblis yang kuat ini, yang begitu kuat di alam iblis ilusi dan 4 tanah suci, menangis setiap kata pada saat ini. Mungkin air mata yang dia keluarkan selama ratusan tahun terakhir tidak sebanyak hari ini. Yun Ce berdiri sedikit demi sedikit dan menatap lelaki tua yang berpakaian compang camping, dengan rambut kotor dan beruban, dan wajah tua kurus yang basah oleh air mata. Rasa sedih yang kuat tiba-tiba melonjak melalui hidungnya. Kerabat, di depannya adalah kerabatnya, kakeknya, kerabat terdekat, kerabat nyata pertama yang dia miliki dalam 2 masa hidupnya. Tuan, dia pernah sangat familiar dengan 2 kata yang telah dia ucapkan berkali-kali dalam hidupnya, tapi sekarang dia meneriakannya dengan cara yang sangat tersentak-sentak, dengan susah payah, tapi berseru di luar kendalinya, karena, di mata Yun Changhai, dia melihat konten yang sama seperti kakeknya Xiao Lai, jenis cinta yang mengalir jauh ke dalam darahnya, dan dia tidak ragu untuk memberikan seluruh dunianya kepadanya. Seluruh tubuh Yun Changhai menegang, dan dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba berada di dalam kabut. Dia telah bersama Yun Ce selama 16 bulan, yang cukup untuk memiliki pemahaman paling dasar tentang dirinya. Bakatnya luar biasa, potensinya tak terukur, dan ketekunannya membuatnya sangat terkejut. Temperamennya sombong, dan terkadang dia menunjukkan kesombongan, dan martabatnya tidak pernah boleh disentuh. Dengan dia seperti ini, Yun Changhai tidak menyangka dia akan melakukannya. Panggil dia, kakek, sama sekali, karena yang dia punya hanyalah hutang dan rasa bersalah. Tapi dia tidak menyangka kalau kerabat sedara ini akan memanggilnya dalam jarak sedekat ini. Kebahagiaan dan kepuasan saat itu membuatnya merasa bahwa meski ia meninggal seketika,
ia tetap rela melakukannya. Apakah kamu bersedia mengenaliku, bukankah? Salahkan aku, kata Yun Changhai dengan gemetar. Yun Ce menggelengkan kepalanya perlahan. Kamu adalah kakekku. Tanpamu, bagaimana aku bisa berada di dunia ini? Kamu adalah kakekku, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Akhirnya aku menemukanku kerabat. Kakek, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Setelah suaranya jatuh, Yun Ce melangkah maju, memeluk Yun Changhai dengan seluruh kekuatannya, dan memeluk kerabat pertama yang dia temukan. Tidak ada hubungan di antara mereka. Bahkan pernah ada rasa dendam dan permusuhan di masa lalu, namun semua itu sudah tidak penting lagi. Ia tidak akan bersikap dingin dan sombong untuk menolak kasih sayang keluarga yang tiba-tiba ini, dan tidak akan menyalahkannya karena tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kakek selama sehari. Mereka adalah saudara, dan darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Ini sudah cukup. Ketika Xiao Lai dan bibi kecilnya berpisah, dia patah hati. Dua kehidupan telah membuatnya memahami sepenuhnya bahwa cinta keluarga adalah sesuatu yang layak dilindungi dan dihargai dengan segala hal, seumur hidup. Anak baikku. Memeluk erat cucu yang diutus Tuhan kepadanya, tanggul emosi Yun Changhai akhirnya runtuh total, dan dia menangis tanpa gambaran apapun. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Nama ayahmu adalah Yun King Hong. Meskipun umurku ratusan tahun, aku hanya memiliki satu putra dari ayahmu. Bakatnya cukup bagus dan dia telah bangkit seperti aku. Qian Suangang, ibumu, bernama Mu Yurou, adalah putri dari kepala keluargamu, yang juga merupakan keluarga penjaga Kaisar Iblis. Meskipun kedua belas keluarga penjaga semuanya ada untuk melindungi klan Kaisar Iblis, ada bukannya tanpa penghalang di antara mereka, keluarga Yun kami selalu memiliki hubungan terbaik dengan keluargamu. Ayah dan ibumu adalah kekasih masa kecil dan tumbuh bersama. 100 tahun yang lalu, ketika aku meninggalkan alam iblis ilusi sendirian, mereka baru saja menikah. Sayangnya, di masa lalu 100 tahun, mereka pasti sangat mengkhawatirkan saya. Alasan mengapa mereka mengambil risiko besar untuk datang ke benua Tianxuan mungkin karena mereka mendengar berita bahwa saya belum mati. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati, mengintai di benua Tianxuan untuk mencariku, menemuimu secara tak terduga. Ini benar-benar takdir yang berputar-putar, aku khawatir mereka sendiri tidak menduganya. Kakek dan cucu itu berdiri saling berhadapan, dan setelah menenangkan diri, mereka saling menceritakan pengalaman mereka. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Pria bernama Lingkun berkata bahwa meskipun mereka melarikan diri dari benua Tianxuan, pelarian mereka yang lama dan luka serius hampir memadamkan api kehidupan mereka. Aduh, Yun Changhai mengeluarkan menghela nafas panjang, wajahnya penuh kekhawatiran dan kesedihan, dan kebencian yang mendalam. Yun Ce diam saja, hingga saat ini, ia masih belum pulih dari kenyataan sebenarnya. Dia sendiri bukan dari benua Tianxuan. Kampung halamannya ternyata berada di dunia lain, dunia yang didominasi oleh monster. Sekalipun pikirannya cukup kuat, akan sulit baginya untuk menerima dan menenangkan diri sepenuhnya dalam waktu singkat. Meskipun ayahmu tidak menemukanku, dia tidak hanya menemukanmu tetapi juga seorang teman sejati di benua Tianxuan, yang juga merupakan keuntungan besar. Untuk melindungi putra temannya, dia mengirim putranya sendiri ke tempat yang hampir sama, jebakan maut tertentu. Yun Changhai sangat berterima kasih kepada orang yang mengadopsi Yun Ce, ayah angkat dan ibu angkatmu. Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Yun Ce menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan berkata, tidak lama setelah itu, anakku ayah angkatnya, Paman Xiao, terbunuh. Seorang pria misterius menanyakan keberadaan orang tuanya, lalu mati di tangan pria misterius itu. Ibu angkatnya meninggal dalam cinta tak lama kemudian. Setelah melahirkan bibi kecilku, nenekku jatuh sakit dan meninggal karena depresi karena merindukan anaknya. Aku bahkan tidak sempat menemuinya. Aku tahu seperti apa rupa mereka. Kakeklah yang merawat dan melindungiku ketika aku besar nanti. Dia memperlakukanku lebih baik daripada cucu kandungnya, karena aku diam-diam menanggung banyak keluhan dan ejekan. Wajah Yun Changhai tergerak dengan kasar, dan untuk waktu yang lama, dia terdiam. Dia berkata dengan suara keras, "CR, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Kakekmu Xiao, kamu akan menghormatinya sebagai kakek kandungmu di masa depan, dan balas dendam yang besar ini juga harus dibalas." Yun Ce mengangguk.
Perlahan, diam-diam mengepalkan tangannya, mengingat apa yang dia katakan di depan makam Xiao Ying ketika dia pergi 3 tahun yang lalu. Dia berkata dalam hati, "Paman Xiao, aku akhirnya tahu siapa pembunuhmu. Suatu hari, aku akan mengorbankan darah mereka ke kuburmu." Yun Ce mengangkat liontin di lehernya dan bertanya, "Kakek, apa sebenarnya ini?" "Ini disebut cermin reinkarnasi," kata Yun Changhai. Nama ini mengejutkan Yun Ce. Itu sebenarnya adalah cermin samsara, salah satu dari 7 harta karun Suantian yang disebutkan oleh Jasmine. Lalu, pengalamannya yang luar biasa dalam 2 kehidupan terakhir benar-benar karena itu. Jika itu benar-benar cermin reinkarnasi, itu sudah cukup untuk menjelaskan sebagian besar keraguan Yun Ce. Namun, ketika Yun Changhai mengucapkan 3 kata, cermin reinkarnasi, ekspresinya sangat tenang. Yun Ce menekan emosinya dan bertanya ragu-ragu, "Lalu apa perannya?" "Saya tidak tahu." Yun Changhai menggelengkan kepalanya, "Saya hanya tahu namanya. Itu adalah harta tertentu yang diperoleh klan Kaisar Iblis di masa lalu. Dalam legenda klan Demon Emperor, dapat mengubah keberuntungan atau bahkan takdir seseorang. Jika suatu saat klan Demon Emperor menurun, dapat membuat klan Demon Emperor bangkit kembali, namun tidak ada yang tahu cara menggunakannya, apalagi apa fungsi sebenarnya. Itu dipercayakan kepada keluarga Yun kami oleh klan Kaisar Iblis untuk melindunginya. Selama bertahun-tahun aku menjaganya, aku belum pernah melihat reaksi kekuatan apapun darinya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, harta karun ini diambil alih oleh 4 anggota benua Tianxuan. Tanah Suci Besar tahu bahwa mereka menyebutnya harta karun Suantian dan mencoba untuk memilikinya. Kebencian antara alam iblis ilusi dan 4 tanah suci semuanya disebabkan olehnya. Yun Ce memegang alam reinkarnasi dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Dia tidak tahu cara menggunakan cermin samsara. Namun dalam 2 kehidupannya, ia secara spontan mengerahkan kemampuannya yang menantang surga, menariknya kembali dari kematian 2 kali berturut-turut dan mengubah takdirnya. Di benua Tianxuan, setelah dia diracuni oleh Xiao Yulong, cermin reinkarnasi yang dia kenakan melepaskan kekuatannya untuk pertama kalinya, memungkinkan dia terlahir kembali di benua Changyun, tapi itu adalah kelahiran kembali tanpa ingatan. Di benua Changyun, dia jatuh dari tebing dan mati. Cermin samsara melepaskan kekuatannya untuk kedua kalinya, memungkinkan dia kembali ke benua Tianxuan, dibangkitkan dalam tubuh yang seharusnya mati, dan kali ini, dia membawa semua kenangan bersamanya. Meski masa kehidupan di benua Tianxuan ini diselingi dengan kematian, namun tidak ada celah sama sekali. Kehidupan di benua Changyun ibarat mimpi yang tiba-tiba terpatri dalam ingatan. Menurut uraian Yun Changhai, setelah klan Kaisar Iblis memperoleh cermin reinkarnasi, sepertinya mereka belum pernah menyentuh kekuatannya. Jadi kapan hal itu mulai berlaku? Mungkinkah itu kematian, atau harus pada orang tertentu? Sebelum saya datang ke benua Tianxuan, saya menitipkannya kepada ayahmu. Tanpa diduga, ketika dia datang mencari saya, dia benar-benar membawanya. Mungkin dia punya ide untuk menukarnya dengan nyawa. Saya, Heyu benar-benar meremehkan kehinaan dari mereka yang disebut orang suci. Yun Changhai mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam dan dingin. Dia menatap Yun Ce dan berkata dengan nyaring, "CR, sebagai kakekmu, aku seharusnya menasihatimu untuk membuang kebencianmu, melupakan segalanya, dan menjalani hidupmu dengan damai. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Keluarga Yun kita adalah keluarga kerajaan dari alam iblis ilusi. Orang-orang dengan keluarga Yun namanya boleh lemah, tapi sama sekali tidak ada pengecut. Aku ingin kamu ingat itu, ya siapa yang mencelakakan orang tua angkat yang menyelamatkan nyawamu. Siapa yang mencelakakan orang tua kandungmu, membuat mereka diburu dan melarikan diri, dengan kehidupan yang tak menentu. Siapa menyebabkan kakekmu menderita penyiksaan ratusan tahun? Siapa yang menyebabkan kamu terpisah dari orang tuamu tepat setelah kamu lahir? Kita belum bisa bertemu satu sama lain sampai hari ini. Kamu harus menyimpan kebencian ini dengan kuat di hatimu kecuali kamu menghancurkan domain pedang surgawi yang perkasa, kamu tidak akan pernah menghapusnya dari hatimu." Yun Ce tidak berkata apa-apa dan mengangguk pelan. Bab 297. Tanpa diduga, Yun Ce akhirnya menemukan kerabat dekatnya yang pertama dalam hidupnya. Ini tidak diragukan lagi adalah lelucon yang dimainkan oleh takdir padanya. Tapi Yun Ce tidak tahu apakah ini lelucon yang bermaksud baik atau lelucon yang jahat. Walaupun sudah menemukan sanak saudaranya,
namun ia telah menderita selama ratusan tahun. Jika hal ini terjadi pada orang luar maka ia hanya akan bersimpati padanya, namun jika terjadi pada kerabat dekatnya maka akan menjadi sakit hati yang langsung merasuk ke dalam jiwanya. Awalnya, membunuh iblis itu adalah satu-satunya cara dia keluar dari sini. Namun kini iblis tersebut telah menjadi kakeknya, bagaimana ia bisa menyerang kerabat yang akhirnya ia temukan demi kebebasannya sendiri. Yunce berdiri, meraih Dragon Vault, membuka Burning Heart, dan melemparkan Phoenix Break dengan kekuatan penuh ke atas. Nyala api burung Phoenix terbang di udara dengan suara gemuruh, dan menghantam dengan keras di atas diikuti dengan suara ding yang lembut. Burung Phoenix terbang ke langit dan menyebar, belum lagi kerusakan pada langit di atas, bahkan tidak ada abutiran pasir jatuh. Turun, tidak ada gunanya. Yun Changhai menggelengkan kepalanya, penindasan terhadap Xing Tianjian jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bahkan jika kamu 10 kali lebih kuat, kamu masih tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Dia menunjukkan senyum ramah dan melambai pada Yunce. Melambai, ayo, datang padaku, mari kita bicara baik-baik. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Kerabat dekat saling mengenali, dan suasana di antara mereka secara alami terbalik. Seiring berjalannya waktu dan kedamaian batin, identitas Yun Changhai sebagai kakeknya semakin jelas dalam kesadarannya. Dia berdiri di depan Yun Changhai, mendengarkan setiap kata-katanya. Wilayah, struktur, dan adat istiadat dari alam iblis ilusi, asal-usul dan status klan Yun saat ini, dan hubungan mereka dengan klan Kaisar Iblis, persahabatannya dengan Kaisar Iblis saat itu. Setan kecil ratu yang sekarang mungkin mendominasi alam iblis ilusi. Keluhan dan keluhan dari 12 keluarga penjaga. Keluhan dan keluhan antara alam iblis ilusi dan 4 tanah suci. Kondisi dasar saat ini dan kekuatan 4 tanah suci. Yun Changhai terus memberitahu Yunce, sama halnya, dia ingin tahu apa yang telah dialami Yunce selama bertahun-tahun ini dan apakah dia hidup dengan baik. Yunce bercerita tentang masa kecilnya, tentang tahun-tahun yang dihabiskan dalam cemoohan, penghinaan dan inferioritas, dan tentang fakta bahwa dia sudah menikah. Ketika dia berumur 16 tahun, dia bertemu dengan seorang guru yang kuat, dan nasibnya berubah. Yun Changhai mendengarkan dengan sangat hati-hati, takut ketinggalan sepatah kata pun, dan miliknya ekspresinya terkadang melamun, terkadang sedih, terkadang marah, dan terkadang tersenyum. Dalam kata-kata Yunce dalam suaranya, dia mencurahkan hampir seluruh emosinya. Yun Changhai menariknya dan berbicara selama 3 hari 3 malam, berharap dia bisa menceritakan semua yang dia tahu. Kakek, jangan khawatir, tidak ada jalan yang tidak bisa dihentikan. Kita pasti punya cara untuk melarikan diri dari sini. Yunce melihat ke atas lubang hitam dan berkata dengan cemberut. Haha, tentu saja, Yun Changhai tersenyum damai. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah kegembiraan yang luar biasa, wajahnya menjadi lebih cerah, dan semangatnya jauh lebih baik dari sebelumnya, terutama matanya, yang tidak lagi sedingin genangan air, tetapi menjadi sangat luar biasa lembut. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata perlahan, "CR, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Saat dia mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan energinya yang dalam melonjak. Diikuti oleh tekanan yang tertekan, mengerang dan mengeluarkan suara, dengan kilatan rasa sakit, bola cahaya putih seukuran kepalan tangan keluar dari mulutnya dan mendarat di tangan Yun Changhai. Bola cahaya putih ini adalah lapisan energi dalam yang melindungi, membungkus erat benda-benda di dalamnya. Yunce mendekat. Kelompok cahaya pelindung ini sangat kaya dan melepaskan aura tingkat yang terlalu tinggi untuk dipahami Yunce. Jelas, ini seharusnya diatur oleh Yun Changhai sebelum dia ditekan. Dia bertanya, apakah ini yang kamu katakan sebelumnya? Hal yang kamu ingin aku berikan kepada alam iblis ilusi. Dia masih bertanya-tanya di mana benda yang ingin dia percayakan kepadanya ditempatkan. Ternyata dia telah menelannya, setelah melindunginya dengan kekuatan misteriusnya. Itu benar. Yun Changhai menarik napas dalam-dalam, ambillah dan jangan mencoba mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Jika suatu hari kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke alam iblis ilusi, serahkan kepada penguasa saat ini dari alam iblis ilusi. Alam iblis ilusi, di tangan Ratu Iblis Kecil, kamu harus secara pribadi menyerahkannya kepadanya, dan jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Yunce mengambil benda yang terbungkus cahaya putih, langsung memasukkannya ke dalam mutiara racun langit, lalu dengan hati-hati mengangguk, kakek, jangan khawatir. Sebelum aku melihat Ratu Iblis Kecil,
biarpun aku mati, itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Oke, tentu saja aku percaya. Apa katamu? Yun Changhai tersenyum bahagia, lalu dia mengulurkan tangan kanannya lagi. Ini, berikan aku tangan kirimu. Yun Ce masih mengulurkan tangan kirinya. Kakek, apakah kamu menginginkannya? Petik 2. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Sayangnya, kekuatan yang dalam tidak dapat diteruskan. Kalau tidak, aku benar-benar berharap bisa memberikan semua kekuatanku padamu. Kekuatanku sekarang sangat ditekan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu adalah membangunkan suamangmu terlebih dahulu. Suara Yun Changhai jatuh, dan gelombang lautan energi yang sangat bergejolak tiba-tiba melonjak ke lengan kirinya, menyebabkan rasa sakit yang tajam yang hampir menghancurkan seluruh lengannya. Pada saat yang sama, tanda putih berbentuk pedang di punggung tangannya juga muncul kembali. Kakek, Yun Ce hendak bertanya ketika dia tiba-tiba melihat mata Yun Changhai terpejam, ekspresinya serius dan tegas. Dia segera menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, dia menekan kekuatannya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin dan biarkan seluruh tubuh dalam keadaan tidak berdaya. Yun Changhai berkata bahwa suangan dari klan Yunnya secara alami terbangun setelah kekuatan misterius mencapai alam Tianxuan. Sekarang Yun Ce hanya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6. Apa yang dikatakan Yun Changhai adalah membiarkan Yun Ce, yang masih di alam mendalam bumi, langsung membangkitkan kekuatannya yang dalam. Suangan Yun Changhai dilepaskan dan berubah menjadi aliran cahaya cian yang panjang, yang berputar dan menari di sekitar lengan Yun Ce. Rasa sakit yang parah di lengannya menjadi semakin berat, seolah-olah akan patah kapan saja. Yun Ce mengertakkan giginya sedikit dan menjerit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap Yun Changhai, dia mengatupkan giginya lebih erat dari Yun Ce, dahinya dipenuhi keringat panas, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia sepertinya mencurahkan seluruh isi hatinya, energi tanpa syarat apapun, dan menanggung lebih banyak rasa sakit daripada Yun Ce. Bahkan rasa sakit yang lebih besar. Yun Ce tidak tahu betapa sulitnya mengingat kebangkitan suangan. Dengan kekuatan Yun Changhai saat ini, dia hanya bisa melakukannya dengan enggan, dan konsekuensinya adalah hampir seluruh kekuatan di tubuhnya akan habis. Kecepatan belitan cian suangan semakin cepat, dan perasaan bengkak di lengan Yun Ce menjadi semakin intens, seolah-olah akan meledak di detik berikutnya. Pada saat ini, dengan raungan rendah dari Yun Changhai, lengan kiri Yun Ce tiba-tiba meledak, memperlihatkan seluruh lengannya. Di lengannya, cahaya merah sepanjang lebih dari setengah kaki terpantul dengan jelas. Saat cahaya merah ini muncul, jantung dan pembuluh darah dalam Yun Ce bergolak hebat. Dia merasa sepertinya ada sesuatu di lengannya, sesuatu yang jelas asing, tapi tidak ada hubungannya dengan garis keturunan dan pembuluh darahnya. Hal-hal yang terhubung erat, dia membawa garis keturunan keluarga Yun, dan suangan miliknya juga sedang bangkit saat ini. Yun Changhai mengerang lega, melepaskan lengannya, seluruh tubuhnya menggigil karena kelelahan yang luar biasa. Perasaan aneh di lengan Yun Ce benar-benar hilang saat ini. Dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Yun Changhai. Kakek, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yun Changhai melambaikan tangannya dan bernapas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lengan Yun Ce. Ketika dia melihat tanda merah suangan, dia diam di sana. Bagaimana mungkin merah? Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, 7. Warna di antara Suan Gang, merah adalah yang terlemah. Di marga Yun, 90% suangan memiliki 3 warna merah, jingga dan kuning, dan 90% diantaranya jingga dan kuning. Proporsi warna merah hanya sebagian kecil saja, hampir sama dengan kemungkinan munculnya suangan hijau, karena suangan merah memalukan bagi murid-murid keluarga Yun, dan mereka yang membangkitkan suangan merah akan langsung direduksi menjadi sampah di keluarga Yun. Akhir cerita mereka biasanya dikurangi kepada budak dan pelayan keluarga Yun, belum lagi keluarga Yun. Di dalam rumah Anda, bahkan di luar, Anda akan dipandang rendah. Sebagai kepala keluarga Yun, Yun Changhai dan putranya Yun Qinghong keduanya terbangun di geng misterius Qian yang kuat. Yun Changhai melihat bakat Yun Ce dan mewarisi pembuluh darah misterius mereka. Dia awalnya percaya pada pembuluh darah misteriusnya. Geng ada di paling tidak Qian, bahkan mungkin biru, atau lebih buruk lagi, seharusnya berwarna hijau,
tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang dia bangun adalah suangan merah paling sampah, yang dianggap memalukan oleh keluarga Yun. Kejutan dan kekecewaan yang melintas di wajah Yun Changhai ditangkap dengan jelas oleh Yun Che. Dia melirik tanda merah di lengan kirinya dan berkata dengan lembut, suangan merah seharusnya menjadi suangan yang paling lemah. Maafkan aku, kakek, mengecewakanmu. Tidak tumbuh di keluarga Yun, dia tidak secara intuitif memahami apa arti suangan bagi anak-anak keluarga Yun. Jadi meskipun dia adalah suangan merah terlemah, dia tidak memahaminya. Benar-benar mengecewakan. Lagi pula, memiliki satu lagi suangan merah hanya akan meningkatkan kekuatannya dan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Tapi dia secara kasar bisa memahami suasana hati Yun Changhai. Dia pernah berkata bahwa suangan adalah kemuliaan terbesar dari klan Yun, dan dia mencoba yang terbaik untuk membangunkan suangan terlebih dahulu. Jadi dia pasti memiliki harapan yang besar, warna merah yang indah itu pasti berubah, semua harapannya menjadi kekecewaan. Tidak masalah. Yun Changhai menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum santai, bagus jika aku berhasil membangunkan suanganmu, lalu bagaimana dengan suangan merah? Cucuku memiliki penampilan yang sangat kuat, dan masih ada mewarisi garis keturunan Phoenix Divine Beast, apalagi suangan merah, bahkan jika tidak ada suangan selamanya, itu tidak akan pernah lebih buruk dari orang lain. Kekecewaan Yun Changhai hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kata-katanya keras dan datang dari hati. Sama sekali tidak ada keengganan sama sekali, tapi sebaliknya, dia menghibur Yun Che. Yun Che merasa hangat di hatinya dan mengangguk penuh semangat, kakek, jangan khawatir, aku pasti tidak akan lebih buruk dari siapapun di masa depan. Jika aku kembali ke keluarga di masa depan, aku pasti akan lebih baik dari semua orang di keluargaku, generasi dan tidak akan pernah membiarkan wajah kakek dikaburkan. Malu, petik 2, oke, aku percaya pada cucuku yang baik. Yun Changhai menepuk bahu Yun Che, dengan senyum senang di wajahnya, namun, alasan mengapa kamu apakah suangan merah benar-benar Anda mungkin tidak memiliki cukup bakat. Separuh dari kekuatan suangan berasal dari darah dan separuh lagi dari Suan Mei. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Suan Mei Anda terluka dan cacat tak lama setelah Anda lahir. Baru setelah Anda lahir 16 bahwa tubuhmu adalah tuan misterius yang menempa kembali pembuluh darah yang dalam. Pembuluh darah yang dalam yang baru bukanlah pembuluh darah yang dalam bawaanmu, jadi mereka tidak dapat memperoleh geng yang sangat kuat sama sekali, dan bahkan mungkin mereka tidak dapat memperoleh geng yang dalam. Kalau tidak, dengan bakatmu, CR, bagaimana bisa hanya Scarlet Suangan? Tapi, itu tidak masalah. Dalam hidupku, aku bisa bersatu kembali dengan cucumu dan tinggal bersamamu begitu lama. Aku sudah bersyukur ke surga, jadi apa yang harus aku kecewakan? Hahaha, Yun Changhai tertawa, tawanya penuh kelelahan, tapi juga sangat puas. Bab 298. Ayo, lepaskan suanganmu dan mencobanya. Saat suangan terbangun, kamu seharusnya mengerti cara menggunakannya, kata Yun Changhai sambil tersenyum. Yun Che mengangguk. Memang, ketika Suan Gang terbangun, ada hubungan jiwa di hati dan jiwanya. Hubungan jiwa dengan Suan Gang, perasaan yang dibawanya ke Yun Che sama sekali tidak seperti baru. Kekuatan, tapi seperti organ baru yang tumbuh di dalam tubuh. Dengan gerakan pikirannya yang acak, lampu merah menyala sedikit di lengan kirinya, dan seberkas cahaya merah terbang diam-diam, melayang di depannya, dan mengikuti pikirannya, itu berubah menjadi bentuk sesar naga. Kecuali warnanya yang berbeda, tampilannya persis sama dengan Dragon Vault miliknya. Melihat suangan di depannya, meskipun aura kekuatannya jauh dari sebanding dengan kakeknya, Yun Che masih merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Melihat matanya, Yun Changhai tersenyum puas, percayalah pada perasaanmu, itu bukan hanya kekuatanmu, tetapi juga bagian dari tubuh dan jiwamu. Meskipun paling rendah di antara suangan, itu merah juga memiliki manfaat merah. Kekuatan suangan juga berasal dari Master Suangan sendiri, jadi ketika Sun Gang dilepaskan, itu juga akan mempercepat konsumsi suangan dan kekuatan spiritual. Semakin kuat suangan, semakin besar pula konsumsinya. Suangan merah disertai dengan konsumsi minimal. Kata-kata Yun Changhai secara alami hanyalah kata-kata penghiburan. Apa yang disebut keuntungan dari suangan merah tingkat terendah bisa dikatakan sangat konyol. Suangan merah mulai berubah dalam berbagai cara di bawah pemikiran Yun Che, terkadang berubah menjadi pedang, terkadang menjadi tombak,
terkadang menjadi pita panjang, dan bahkan menjadi dedaunan, tetesan air, dan bahkan sosok manusia. Yun Changhai melanjutkan, Xuan Gang bukan hanya tubuh kekuatan khusus, tetapi juga tubuh jiwa murni, yang dapat melakukan invasi jiwa dan serangan jiwa terhadap musuh. Serangan jiwa, Yun Ce terkejut, dan kemudian dengan cepat berkonsentrasi hanya dengan berpikir, Xuan Gangnya dengan cepat menghilang, akhirnya menjadi tidak terlihat dan berubah menjadi tubuh jiwa yang murni. Kekuatan dan keajaiban Xuan Gang sekali lagi melebihi ekspektasi Yun Ce, dan hatinya juga tergerak, seolah dia memikirkan sesuatu. Hehehe, melihat Yun Ce dengan penuh semangat mengendalikan Xuan Gang yang baru terbangun, Yun Changhai terus mengangguk dan tersenyum, dan di saat yang sama teringat saat dia baru saja membangunkan Xuan Gang ketika dia masih muda. Tersenyum, pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia dulunya sangat kuat dan sombong, mengabaikan segalanya. Di dunia iblis fantasi, dia adalah raja, hanya di bawah kaisar, tapi sekarang, dia sengsara dan terpuruk. Saat ini intinya, dia menyebabkan putranya hidup dan mati untuk menyelamatkannya, dan juga secara tidak sengaja membawa cucunya ke dalam jurang ini. Cucunya kini berusia 19 tahun, namun dia belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai kakek selama sehari. Satu-satunya cara dia bisa melakukannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sumbernya sendiri untuk membantunya membangunkan Xuan Gang terlebih dahulu. Selama ratusan tahun, saya telah menderita segala macam kesepian, penderitaan dan penghinaan, tetapi saya tetap tidak ingin mati. Saya tidak ingin hal-hal penting dari keluarga Kaisar Iblis hilang, dan saya tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Tapi sekarang, hal penting itu telah dipercayakan kepada cucunya, dan sisa hidupnya akhirnya bisa mati dengan nilai. Petik 2, CR, kemarilah. Petik 2, Yun Ce menyingkirkan Xuan Gang dan datang ke depan Yun Changhai. Saat itu, ketika aku meninggalkan alam iblis ilusi untuk mencari Kaisar Iblis, untuk sementara aku mempercayakan tanggung jawab keluargaku kepada ayahmu, tapi ada rahasia besar yang tidak kuberitahukan padanya. Hanya klan Kaisar Iblis dan Yunku, klan mengetahui rahasia ini, dan itu diturunkan secara lisan oleh masing-masing Kaisar Iblis dan kepala keluarga Yun, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jika Kaisar Iblis benar-benar telah jatuh, maka hanya aku yang tersisa di dunia siapa yang tahu rahasia ini. Aku terjebak di sini, mustahil untuk melihat terang hari lagi. Aku hanya bisa mewariskan rahasia ini padamu. CR, tutup telingamu. Di tempat ini, merekalah satu-satunya dua orang, dan tidak mungkin ada yang mendengarnya, tapi Yun Changhai masih sangat berhati-hati, yang menunjukkan betapa pentingnya rahasia ini. Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi, Yian mendekatkan telinganya ke telinganya, dan Yun Changhai membisikkan sesuatu di telinganya dengan suara yang sangat lembut. Ah, apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata Yun Changhai, wajah Yun Ce menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Masalah ini terkait dengan masa depan seluruh alam iblis ilusi. Kamu harus mengingatnya dan memberitahu Ratu Iblis kecil yang saat ini menguasai alam iblis ilusi, dan kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Yun Ce mengangguk, kata-kata kakek. Aku simpan semuanya dalam hati. Kakek jangan terlalu pesimis, aku pergi. Akan lebih baik jika kakek memberitahunya secara langsung. Petik 2, hahaha. Yun Changhai tertawa gembira, saya sangat senang mendengar apa yang Anda katakan. Keluarga Yun saya telah berhutang 19 tahun kepada Anda, dan kakek telah menyebabkan Anda bahaya seperti itu. Kamu terjebak di sini, tetapi kamu belum menunjukkan kebencian sedikitpun. Kamu tidak hanya bersedia mengakui aku sebagai kakekmu, tetapi kamu juga memikirkan aku dalam segala hal. Memiliki cucu sepertimu adalah berkah bagiku keluarga Yun, dan itu juga merupakan berkah dari Tuhan bagiku. Kompensasi terbesar atas kesengsaraan 100 tahun. Saya percaya bahwa ketika Anda bertemu orang tua kandung Anda suatu hari nanti, Anda pasti tidak akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi Anda. Meskipun Anda adalah penuh dengan niat membunuh, sifatmu sangat baik. Tampaknya orang yang merawatmu tidak akan menyalahkanmu. Kakek Xiao yang kamu besarkan pasti pria yang baik. Yun Ce mengangguk dengan lembut. Dia adalah kakek buyut. Yun Changhai mengangkat kepalanya dan berkata dengan emosi, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Setelah hidup selama ratusan tahun, saya tidak pernah begitu berterima kasih kepada seseorang. CR, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Di masa depan,
kamu harus menghormatinya seperti kamu menghormati kakekmu sendiri dan membalas kebaikannya dalam membesarkanmu. Petik 2. Yun Ce mengangguk dengan berat. Oke, aku lelah dan perlu istirahat sebentar. Pergilah keluar penghalang dan pahami kekuatan barumu yang baru. Hanya dengan memahaminya dengan hati-hati kamu akan menyadari misterinya yang tak terbatas. Yun Changhai menutup matanya dan berkata, ya, kakek. Yun Ce mengangguk dan mengikuti instruksi dan berjalan keluar penghalang. Yun Changhai tampaknya telah menghabiskan banyak upaya untuk membangunkan Suan Gam untuknya. Dia terengah-engah ketika berbicara sebelumnya. Setelah berjalan keluar dari penghalang, Yun Ce duduk di tempat dan menutup matanya. Tapi dia tidak memikirkan tentang Suan Gang, tetapi berpikir keras tentang bagaimana keluar dari sini. Yun Changhai terikat pada pedang Xingtian dengan rantai yang disebut rantai bintang jatuh. Yun Ce pernah mencoba menyerang rantai bintang jatuh dengan kesalahan naga, tapi apalagi memutusnya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun, kerusakan penyebab. Jasmine memberitahunya sebelumnya, bahwa kekuatan penekan Xingtianjian terhubung dengan hati dan jiwa Yun Changhai. Selama Yun Changhai tidak mati, kekuatan penekan ini akan selalu ada. Sebaliknya, jika dia mati, kekuatan penekan ini akan hilang. Ini juga alasan mengapa dia harus membunuh Yun Changhai sebelumnya. Sekarang dia tahu bahwa Yun Changhai adalah kakeknya, dia tidak boleh melakukan apapun padanya lagi, jadi jika dia ingin keluar. Yun Ce tiba-tiba membuka matanya, dan otaknya seperti tertusuk arus listrik yang tiba-tiba. Tidak mungkin Yun Changhai bisa keluar dari sini, kalau tidak, dia tidak akan terjebak selama 100 tahun. Selain membunuh Yun Changhai, dia tidak punya cara lain untuk keluar. Tapi hanya karena dia tidak bisa menyerang Yun Changhai, bukan berarti Yun Changhai tidak akan menyerangnya demi kebebasannya. Formasi penekan jiwa Tianwei tidak efektif melawannya, jadi mengapa Yun Changhai memintanya keluar dari penghalang untuk memahami Suangang? Dan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, katakan padanya rahasia besar itu. Kakek, Yun Ce meraung, tiba-tiba melompat dari tanah, dan bergegas ke penghalang. Begitu langkah kakinya memasuki penghalang, dia tetap tinggal di sana. Kepala Yun Changhai terkulai di dadanya, bahkan di bawah teriakan kagetnya, tidak ada respon, dan tidak ada jejak kehidupan yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Kakek, pikiran mengerikan yang tiba-tiba terlintas di benaknya tiba-tiba mendekati kenyataan seperti mimpi buruk. Seluruh tubuh Yun Ce bergetar, dan dia bergegas maju seperti orang gila, melemparkan dirinya ke depan Yun Changhai. Namun yang ditanggapinya bukanlah suara Yun Changhai, melainkan suara rantai bintang jatuh yang jatuh. Rantai bintang jatuh yang melilit tubuh Yun Changhai tiba-tiba lepas belenggunya dan terjatuh lemah, karena blokade rantai bintang jatuh juga terhubung dengan hati dan jiwa orang yang terkunci. Rantai meteor akan secara otomatis melonggarkan. Momentum Xingtianjian juga menghilang tanpa jejak pada saat ini, tidak ada lagi tekanan yang berat dan besar, dan sedamai pedang kematian. Tubuh Yun Changhai, yang telah terikat selama 100 tahun, akhirnya bebas pada saat ini, perlahan-lahan jatuh ke depan dan jatuh ke pelukan Yun Ce. Yun Ce memeluk tubuh kakeknya dan perlahan berlutut di tanah sambil menatap kosong ke depan, tidak ada suara, tidak ada gerakan, bahkan air mata pun tidak ada, seolah jiwanya meninggalkan tubuhnya dalam sekejap. Dia memotong jantungnya. Aku sama sekali tidak terkejut dia akan membuat pilihan seperti itu, kata Jasmine dengan tenang. Yun Changhai sudah mati, seperti yang dikatakan Jasmine, dia memotong jantungnya dan mati. Dia meninggal dengan tenang, wajahnya tenang, dan ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Itu adalah senyuman lega dan puas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghibur Yun Ce. Di balik senyuman itu, ada kengganan mendalam yang diam-diam tersembunyi, dan kekhawatiran. Pada saat ini, telinga Yun Ce membunyikan suara terakhir Yun Changhai, suara sisa jiwanya yang tersisa sebelum kematiannya. CR, selama periode ini, kakek tahu bahwa kamu telah memikirkan banyak orang di dalam hatimu. Ada banyak hal, dan aku ingin sekali keluar setiap menit. Kakek kasihan padamu, dan ini adalah hal terakhir yang kakek bisa lakukan untukmu. Jangan sedih, meskipun kakek sudah tiada, untuk kakek, ini adalah mimpi pembebasan, bisa bersamamu, dan mempercayakanmu hal-hal yang tidak bisa kulepaskan. Kakek tidak menyesal, tidak khawatir, dan bisa menemani Kaisar Iblis dengan ketenangan pikiran dan kepuasan. Apa terlebih lagi, ada kamu, sebagai nyawa kakek dan kelanjutan garis keturunan. CR,
Anakku yang baik, kakek tidak pernah merawatmu dengan baik selama hidupnya. Di dunia lain, kakek akan menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk berdoa untukmu. Benua Tianxuan adalah rumahmu, tetapi dunia iblis ilusi adalah kampung halamanmu yang sebenarnya. Kakek berharap kamu dapat kembali ke alam iblis ilusi di masa depan, kembali ke keluarga Yun kami, dan beritahu orang tuamu bahwa kamu masih hidup dan sehat di dunia ini. Jangan salahkan orang tuamu, mereka pasti sudah peduli padamu dan sangat merindukanmu selama 19 tahun. Keinginan terakhir kakek bukanlah balas dendam, bukan keluarga Raja Iblis, tapi harapan bahwa kamu, keluarga akan bersatu kembali. Suara terakhir Yun Changhai menghilang, dan dua jejak air mata Yun Ce akhirnya mengalir di wajahnya. Di atas kepalanya, gumpalan debu berjatuhan. Debu ini juga membuktikan bahwa sing penindasan Tianjian telah benar-benar hilang, tetapi Yun Ce tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia memegang Yun Ce di tangannya. Tubuh Changhai memegang kerabat sedarah yang baru saja dia kenali dan kemudian hilang. Seluruh tubuhnya sepertinya memiliki berubah menjadi patung sedih pada saat yang sama, Villa Tianjian. Setelah berlatih pedangnya, Ling Jie kembali ke halamannya dengan penuh semangat. Saat dia hendak memasuki ruangan, seorang murid Tianjian dengan pakaian pedang bergegas masuk, Tuan Muda kedua. Saudara senior Yun Peng, apakah masalahnya begitu mendesak? Ling Jie memalingkan wajahnya dan berkata dengan napas berat. Pertama-tama, selamat kepada Tuan Muda kedua dari Villa atas terobosan cepatnya ke alam mendalam spiritual tingkat 10. Mengejar dan melampaui Tuan Muda tahun ini, kata murid Tianjian sambil tersenyum. Ling Jie menerobos kemarin, itu mengejutkan seluruh Villa Tianjian, karena Ling Yun pada usia 17 tahun, dia hanya berada di alam mendalam spiritual tingkat ke-9, terobosan Ling Yun kali ini membuktikan bahwa bakatnya benar-benar melampaui Ling Yun. Dia mengeluarkan undangan dengan pola api dari tangannya, ini adalah undangan dari klan surga terbakar. Tuan Muda klan surga terbakar akan pergi ke kota Kekaisaran Angin Biru untuk menikahi putri Chang Yue dalam 4 hari. Yang Dian menikah, dan 7 hari kemudian pemilik desa kebetulan ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia meminta Tuan Muda kedua desa untuk pergi atas namanya, mengatakan bahwa Tuan Muda kedua desa itu sudah hampir 2 tahun tidak meninggalkan Villa Tianjian, bertahun-tahun, jadi dia memanfaatkan terobosan itu untuk berjalan-jalan. Fen Jue Cheng, Dot dan kakak putri. Ling Jie sangat bersemangat dan mengambil undangan dari tangan murid Tianjian itu dengan desir. Setelah dibuka itu, dia meliriknya dan alisnya tenggelam, bagaimana itu bisa terjadi? Ini salah, ini pasti bukan niat asli kakak putri. Putri-putri milik bos. Dia membaca undangan itu beberapa kali, dan akhirnya matanya berhenti pada tanggal itu, mengerutkan kening, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia mengesampingkan undangan itu dan berkata dengan serius, saudara senior Yun Peng, pergi dan beritahu ayah bahwa dalam 7 hari, saya akan pergi ke klan surga terbakar di atas namanya. Bersambung.